Januari 2023 itu kita berdua ceritanya punya rencana pengen banget punya bayi kembar gitu. Terus saat itu pas banget di acara ulang tahun aku tuh ada temanku yang kebetulan pasiennya dokter Benny juga. Nah kata temanku coba ya aku hubungin dokterku gitu. Nah pas banget kebetulan dokter Benny saat itu ada di Bali karena waktu itu kan kita masih domisili Bali. Nah ketemulah aku sama dokter Benny, kita ngobrol-ngobrol soal bayi kembar, mudah-mudahan bisa lahir di tahun naga gitu. Tapi ya mungkin dengan penjelasan dokter, dokter juga nggak langsung kayak oh ada pasien nih apapun keinginannya kita wujudkan, nggak begitu. Dokter juga bijaksana, dokter kasih tahu ke kita berdua kalau begini loh, kalau punya bayi kembar di usia saat ini kemungkinan bisa A, B, C, D gitu. Nah kita kan sebagai orang tua juga kita pasti ingin yang terbaik buat anak kita gitu. Jadi akhirnya singkat kata kita urungkan niat kita untuk punya bayi kembar. Jadi setelah itu kita coba secara natural, oke kita coba secara natural untuk punya bayi, nggak usah kembar gitu, normal aja gitu. Kita coba sampai momen dimana masa untuk hamil anak naga ini udah mau berakhir gitu. Jadi saat itu kita berpikir, wah ini kita apakah kita memang jodoh untuk punya anak IVF dari dokter Benny ya, karena kita udah coba berusaha tapi memang belum dapat. Akhirnya kita berdua hubungin lagi dokter Benny, kita konsultasi lagi, kita tanya dok, cita-cita kita pengen punya anak naga masih ada gitu, tapi mungkin nggak perlu kembar gitu, cukup satu anak gitu. Gimana dok, apa kita bisa masih cukup nggak nih dok untuk HPL di tahun naga ini? Dokter hitung waktu itu ya dok, dan ternyata masih pas banget, udah ending-endingnya gitu. Jadi ya udah langsung aja kita mulai waktu itu prosesnya gitu di tahun 2024 awal, dan ya udah sampai hari ini prosesnya berjalan lancar dan sudah hamil gitu. Begitu. Jadi pertanyaannya program bayi tabung ini ada batas usianya gitu nggak sih kalau untuk wanita, mengingatkan semakin tua itu kan ada semakin faktor risiko semakin besar kan kalau untuk mengandung? tidak ada batas usia. Jadi bayi tabung itu ada dua indikasi. Kenapa kok pasangan itu melakukan bayi tabung? Yang pertama adalah indikasi mutlak, artinya atau absolut, artinya tidak ada cara lain secara medis pasangan ini bisa hamil selain dengan bayi tabung. Yaitu satu, kalau dia azoospermia, artinya tidak ada sperma yang saat diejakulasikan dicek nggak ada spermanya, dan kita harus ambil sperma dari bawah ya dengan cara, dan kalau ada kita bisa bayi tabung. Yang kedua adalah apabila kedua saluran telurnya buntu, itu juga nggak mungkin sperma sama telur ketemu. Nah yang sisanya itu adalah indikasi relatif. Yang pertama, contoh pada Jessica sama Vincent pada usia 35 ingin punya baby lagi, resikonya sudah mulai tinggi di atas 35, dan juga kebetulan ingin mengejar waktu yang tinggal pendek untuk baby dragon. Ini adalah indikasi yang bagus, dan lagi karena kita sudah punya PGTA tadi, kita bisa mencegah itu. Batasan usia nggak ada. Semakin muda usia wanita yang mengikuti IVF di seluruh dunia, maka angka keberhasilan IVF akan semakin tinggi. Kenapa? Karena kualitas sel telur itu sangat bergantung pada usia wanita dan usia pria. Sperma juga ya. Jadi jangan mikir wah nggak apa-apa nih kakek-kakek. Walaupun ada artis mungkin yang kakek-kakek baru bisa menghamil lagi, tapi kalau bisa kita hitung ada berapa banyak yang bisa seperti itu kan nggak banyak. Jadi baik pria maupun wanita, kedua faktor usia ini penting untuk mendapatkan embrio yang bagus. Jadi nggak ada batasan umur sejauh sel telur dan sel spermanya masih ada, dan juga semakin muda kita join IVF atau semakin mudah hamil, itu angka keberhasilan untuk hamil lebih tinggi. Mungkin mau bertanya soal hasil USG hari ini seperti apa, dan sebenarnya apakah kembarkah untuk program kali ini, mungkin untuk bayi tabungnya? Wudhu, ambil wudhu nih. Hasilnya apa tadi?
Sekolahnya berapa? Sabu kan barangnya bagus nih. Apa yang kelihatan dari USG? Apa yang diperiksa juga? Hasil USG dok. Ya, jadi tadi kita USG usia kehamilan Vincent, usia kehamilan Jendra dan Vincent, gitu kan? Itu 10 minggu 6 hari dari sisi hitungan dari kita menanam embrio. Tapi tadi kita lihat sudah about 11 weeks 1 day, jadi sekitar 2 hari lebih besar. Ini masih dalam batas normal. Ini jantungnya juga bagus, kepala, kaki, tangan sudah mulai kelihatan. Dari bentuk juga sesuai dengan yang dalam batas normal. Kemudian implantasi untuk tempat implantasi ari-arinya juga sampai saat ini juga bagus. Cairan ketuban juga bagus. Kemudian kita juga udah dengarkan ya jantungnya tadi, ya jantungnya juga bagus, teratur. Jadi sampai hampir akhir dari trimester 1 ini, puji Tuhan, alhamdulillah semuanya dalam keadaan bagus. Ya, masih ada lagi tes-tes selanjutnya yang akan dilakukan untuk memantau kehamilan ini. Tapi kembar apa? Kayak tadi belum disebut. Bayinya 1. Karena usia ada beberapa faktor, ada A, B, C, D yang memang mungkin alangkah baiknya kita tetap satu. Ya. Saya tambahin deh, apa perasaannya tadi dengar detak jantung pertama kali? Perasaannya sebagai orang tua pasti kita bahagia, bersyukur karena proses yang kita lewati itu membuahkan hasil dan hasilnya detak jantungnya normal, jadi ya kita happy banget, bersyukur. Tadi juga Vincent sempat meneteskan air mata ya. Jadi ya senang lah, bahagia banget kita, bersyukur banget gitu. Tuhan masih berikan kepercayaan, kesempatan ini gitu lewat tangan emasnya Dr. Benny. Bukan hanya saya, yang penting yang di atas. Dan juga luar biasa, saya melihat pasangan yang sibuk, yang ini, tapi semua proses IVF ini dilakukan dengan taat, teratur, tepat waktu, hampir semuanya ketika kontrol ya datang, ketika embryo transfernya pas gitu ya. Jadi saya juga bersyukur bisa ketemu pasangan yang sebenarnya Jessica dan Vincent ini kan adalah public figure ya, yang pasti juga padat sekali kegiatannya. Tapi ketika kita melakukan proses IVF ini, beliau berdua benar-benar involved dengan semua protokol yang bagus, dan juga ya puji Tuhan kita juga mendapatkan hasil yang sampai saat ini bagus. Tadi tanya ada monasnya. Iya. Belum kelihatan ya? Rencana itu kita tahu jenis kelamin itu kapan dok? Ya, jadi sekitar 16 minggu, usia kehamilan 16 minggu, jadi mungkin sekitar 5 minggu dari sekarang ya. Nanti akan USG untuk melihat jenis kelaminnya. Kalau buat aku sama Vincent, kita sih sebenarnya apa aja, karena kita di usia ini sebenarnya kita cuma pengen bayi yang pastinya sehat, yang lancar sampai lahiran nanti gitu. Yang terutama tuh kita ingin bayinya itu sehat. Jadi kan dari tadi Dokter Benny juga menjelaskan dari usia 35 ke atas itu memang agak riskan lah, faktornya lebih besar. Dan program ini kita juga ambil karena kita juga mau menghindari faktor-faktor yang tadi Dokter Benny bilang, itulah yang anaknya bisa ada Down syndrome-nya, atau ada mungkin penumbuhannya nggak lancar, atau ada ya pokoknya yang gitu-gitulah. Jadi untuk memilih gender sebenarnya apa saja sih fine, asal bayinya itu sehat. Ya, jadi nantinya juga akan surprise juga sih buat kita antara cewek atau cowok, tapi dua-duanya watak. Respon anak-anak sendiri gimana Kak?